Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 8 mata kuliah berpikir desain ingin mempresentasikan tentang design thinking. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fayan Arif Adabi dengan NIM 1901060 dan ada dua rekan saya yaitu Mayang Sari dengan NIM 1909032 dan Putri Fajeri dengan NIM 1909655. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian design thinking. Pengertian design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita, atau sebuah metode kolaborasi yang mengumpulkan banyak ide dari disiplin ilmu untuk memperoleh sebuah ilusi. Nah, design thinking ini membantu kita dalam proses bertanya, mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitannya. Nah, di sini design thinking itu jadi sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing atau masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototype dan testing. Nah, disinilah design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, kayak membuat sketsa, membuat prototype, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Implementasi berpikir design thinking dalam pendidikan. Berdasarkan fenomena yang telah ditemukan, pentingnya pemikiran desain di segala bidang, termasuk pendidikan. Sebuah perusahaan desain dunia secara khusus yang juga telah mengimplementasikannya, walaupun di tingkat pendidikan dasar. Dalam pendidikan teknik, cara berpikir kritis telah lama dikenal, tetapi dalam mempelajari pergerakan fenomena yang terjadi, ada beberapa institusi pendidikan yang menjalankan pembelajaran berbasis pemikiran kreatif. Studi tentang Awang dan Ramli dan Lawanto memberikan rekomendasi bahwa siswa yang belajar berpikir kreatif atau dengan desain thinking dalam memecahkan masalah harus memiliki regulasi diri yang tinggi sehingga dapat berdampak pada perubahan metakognisi tinggi. Bahwa dalam pendekatan berpikir kreatif melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa belajar untuk bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan kognitif untuk memecahkan masalah dalam PBL masih cukup efektif di antaranya pendekatan lainnya. Karena sifat berpikir kreatif lebih fleksibel, kondisi ini tak lepas dari otonomi pelajar, regulasi diri, dan metagonistis. Tahap implementasi design thinking dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada discovering, memahami dan meneliti masalah yang telah disiapkan oleh guru, atau lebih tepatnya guru memberikan tantangan kepada siswa dalam bentuk sebuah permasalahan. Peserta didik dibantu oleh guru secara bersama-sama memahami dan meneliti masalah yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Peserta didik diminta untuk memahami dan meneliti permasalahan yang diberikan melalui sumber-sumber materi yang ada, baik melalui buku pelajaran, internet, maupun sumber lain, sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi dari satu sumber dan mengetahui peserta didik akan lebih luas. Yang kedua, interpretation, yaitu menghubungkan titik-titik masalah dalam penelitian. Guru mengarahkan peserta didik untuk menghubungkan semua permasalahan yang mereka temukan sehingga masalah akan semakin mengerucut supaya lebih mudah dalam menyusun tahapan penyelesaian
dari masalah yang telah diberikan sebelumnya. 3. Ideation, yaitu menghasilkan dan memperbaiki ide tentang bagaimana penyelesaian masalah. Peserta didik dirangsang untuk mencari atau menggali ide baru dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan, dan guru memiliki tugas untuk mengarahkan siswa supaya siswa mampu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, tetapi sesuai dengan koridor permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu eksperimen. Menguji ide-ide peserta didik, berkolaborasi dengan orang lain, mendapatkan umpan balik. Peserta didik dilakukan untuk mengeksperimen atau percobaan untuk menguji ide mereka. Dalam melakukan langkah ini, diharapkan siswa saling berkolaborasi satu sama lain, sehingga komunikasi antar mereka dapat berjalan dengan baik. Dengan tahapan ini, guru bertugas memberikan feedback atau umpan balik dari percobaan yang siswa buat sehingga dapat lebih terarah, dan peserta didik pun mendapatkan masukan-masukan dalam mengungkapkan atau mengembangkan eksperimen yang mereka lakukan. Terakhir yaitu evolution, adalah menarik kesimpulan dan mengembangkan ide-ide peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan menarik kesimpulan dari semua tahapan yang telah mereka lakukan. Dan di setiap ini juga peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan ide-ide baru yang telah mereka dapatkan kepada rekan-rekannya atau teman-temannya, sehingga dalam kelas akan terdapat beberapa ide baru yang akan siswa kembangkan kembali ataupun mencari inspirasi-inspirasi baru yang dalam menyelesaikan masalah yang mereka lakukan dan temukan. Contoh implementasi design thinking dalam proses pembelajaran. Design thinking dalam proses pembelajaran merupakan pola pikir dan pendekatan untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam praktiknya, proses desain adalah kerangka kerja terstruktur untuk mengidentifikasi tantangan, mengumpulkan informasi, menghasilkan solusi, potensial, menyempurnakan ide, dan menguji solusi. Desain berpikir dapat diterapkan secara fleksibel kepada peserta didik dan semua mata pelajaran melalui pembuatan sebuah proyek pembelajaran. Inovasi pendekatan berpikir design thinking. Terdapat 5 tahap atau proses yang memungkinkan untuk memperoleh keluaran yang inovatif. Yang pertama, empati. Dengan empati, desain dari sebuah inovasi akan relevan dengan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan. Maka dari itu, secara otomatis kebutuhan-kebutuhan manusia akan sebuah solusi juga akan terpenuhi. Akan didapat sebuah tilikan dari hasil interaksi antara pembuat keputusan dan pengguna. Yang kedua, define. Setelah kita mencoba memahami nilai-nilai manusia dan kemanusiaan melalui empati, perlu adanya definisi dari problem statement yang diambil dari informasi melalui pengamatan dengan menggunakan empati pada tahap pertama. Pada tahap ini, tilikan dikerucutkan untuk menjadi sebuah sudut pandang. Proses pendefinisian akan membantu desainer dalam tim untuk mengumpulkan ide yang akan digunakan dalam pencarian ide terkait fitur, fungsi, dan elemen-elemen yang akan memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang ada. Proses ini memiliki hasil sebuah pernyataan singkat dan jelas atas hasil pemahaman aktivitas riset dan inspirasi. Yang ketiga, ideate. Ideate adalah tahap pengembangan ide atau biasa disebut dengan brainstorming. Dalam proses ini akan muncul banyak ide yang memungkinkan untuk menjadi solusi sebuah masalah. Seluruh ide-ide tersebut bernilai, dalam kata lain, tidak ada ide yang tidak berguna.
Pada proses inilah otak dipaksa untuk menjadi kreatif dengan merumuskan banyak ide. Kemudian yang terakhir yaitu prototype. Dalam proses pengembangan prototipe, terdapat prinsip untuk melihat kegagalan secepat mungkin. Prinsip ini sangat penting karena kita akan dapat menentukan langkah selanjutnya dan memperbaiki kesalahan yang ada tanpa harus terlalu lama terlarut dalam pengerjaan hal dengan kompleksitas yang dianggap tidak penting. 5 tahap testing atau pengujian tidak dapat dipisahkan dengan tahap prototipe sebelumnya. Prototipe yang sudah dibuat selanjutnya akan diuji dengan cara mendemonstrasikannya kepada pengguna. Tahap pengujian memiliki tujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Testing adalah tahapan di mana akan didapat kesempatan dapat menjadi pengguna secara lebih dalam lagi. Perpustakaan merupakan tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis. Perpustakaan berkaitan dengan proses belajar mengajar, yaitu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang pesat, begitu pula dengan pengelolaan perpustakaan di era sekarang. Segala sesuatunya telah digabungkan dengan teknologi agar mudah dalam mengatur segala aktivitasnya seperti penyimpanan data. Selanjutnya ada contoh inovasi yang dibangun dengan pendekatan berpikir desain atau design thinking dalam pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran dengan sistem blok. Yang kedua ada inovasi produk hasil praktik setiap kelompok keahlian. Misalnya saja mesin pencacah rumput, mesin pengaduk pakan ayam, mesin pembuat kompos yang merupakan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, ada inovasi dalam hal kemitraan dengan internasional dalam rangka meningkatkan kompetensi baik pendidik maupun peserta didik. Dan yang terakhir, ada inovasi lembaga yang telah bertransformasi tidak hanya untuk jenjang menengah atas tetapi juga untuk tingkat jenjang perguruan tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Presentasi kali ini sudah selesai. Semoga penjelasan atau pembahasan mengenai pengertian design thinking, implementasi berpikir desain, dan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.